Basuki Cahayapurnama menuturkan saat diperiksa di KPK Selasa lalu, ia ditanya tentang penentuan kewajiban pengembangan terhadap Pemprov DKI Jakarta sebesar 15%. Ahok menjelaskan 15% dikaji nilai jual objek pajak untuk menghindari kebohongan dari pengembang. Nah kita nih untung tiap kali rapat itu kan ada video di YouTube kan. Jadi YouTube ini udah kita kirim ke KPK. Di KPK juga ada nonton bagaimana proses kita menentukan 15%, bukan saya yang menentukan, mereka paparan. Lalu coba dia tanya gini, kenapa waktu paparan itu tidak mengajak pihak swasta? Saya pihak swasta pasti nolak, apa yang diajak? Ini keputusan kami gitu loh. Jadi yang kami cuma uji cobanya itu dengan Ancol dan Jakpro. Nah, kenapa? Karena udah ada pengalaman Ancol itu kerjasama di Ancol Barat bagi hasil 30-70. Nah, lalu kenapa kita pakai 15% kali NJ? Dan dia kerjasama sama kita, dia bilang untung cuma 10 perak. Padahal dia jual ke perusahaan lain, untungnya 100. 100 ini kita nggak berbagi. Makanya saya bilang, saya lebih baik pakai NJOP. Kalau dia bilang untung, capek. Mau mutusin untung siapa? Di BPK, nanti BPKP apa di Dinas Pajak. Kita tahu sendiri orang bayar pajak berapa. Nah, tapi kalau bilang 15% kali NJOP, kamu mau kapanpun, makin lama kamu menyerahkan, hutangmu makin besar. Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel kegiatan reklamasi di 2 pulau reklamasi milik pengembang PT Kapuk Naga Indah. Lalu kedua pulau ini, yaitu Pulau C dan D, dinilai belum memiliki izin analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel kegiatan reklamasi di Pulau C dan D, Pantai Utara, Jakarta. Mereka memasang papan yang menginformasikan peringatan penghentian sementara proyek reklamasi di 2 pulau tersebut. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerintahkan kepada PT Kapuk Naga Indah, pertama adalah untuk menghentikan operasional seluruh kegiatan perusahaan sampai terpenuhnya seluruh perintah yang diwajibkan kepada perusahaan yang mencakupi termasuk melakukan perubahan dokumen lingkungan, melakukan kajian dampak yang terjadi berkaitan kegiatan di sini, kemudian juga membatalkan rencana reklamasi di Pulau E, kemudian memperbaiki pengelolaan material-material yang digunakan agar tidak terjadi dampak lingkungan yang lebih luas. Pihak pengembang diberi waktu maksimal 120 hari untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika tidak, akan diterapkan sanksi dan yang terberat adalah pembekuan izin reklamasi. Dari Jakarta, Regina Indriani, Nugroho Arif, TV. Kuatnya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membuat partai politik gamang dalam menentukan calon penantang Ahok. Bahkan sosok Ahok dapat membuat 2 partai yang terpecah saat Pilpres lalu, yakni PDI Perjuangan dan Gerindra, berpikir untuk bernostalgia seperti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 silam. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok terlihat berseri saat dirinya menerima penghargaan dari pemerintah di Istana Negara hari ini. Tidak tanggung-tanggung, Ahok mendapatkan 4 penghargaan sekaligus dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Sofyan Jalil dalam acara Musyawarah Pembangunan Nasional Musrenbangnas 2016. Sebagai pemimpin Provinsi DKI Jakarta, Ahok berhasil melakukan inovasi dan pencapaian di bidang pembangunan. Ya, selain berprestasi dalam membangun Jakarta, Ahok juga punya prestasi membangun komunikasi politik yang dulu renggang menjadi harmonis. 2 partai yang bersiteru dalam Pilpres 2014 lalu, PDI Perjuangan dan Gerindra, dikabarkan tengah intens berkomunikasi untuk bersatu melawan Ahok.
Mencoba menjalin komunikasi politik dan kemungkinan koalisi PDIP dan Gerindra. Insya Allah ini bentuk dari kesiapan dengan hadir pagi ini di sini. Komunikasi politik dan Gerindra sering kita lakukan maupun dengan partai-partai lain. Minggu-minggu ini mudah-mudahan kami juga akan menjajaki koalisi, bukan koalisi ya, kita menjajaki komunikasi politik dengan PKS, dengan partai-partai yang lain. Ini dalam rangka untuk membangun kesepahaman, melihat prospek Jakarta ke depan mau kita bawa kemana. Lalu, bagaimana Ahok menanggapinya? Bu Mega belum bilang ada kemungkinan itu. Namun menurut pengamat, kerjasama politik antara PDIP dan Partai Gerindra akan sulit terwujud bila kedua partai berambisi menjadi parpol penguasa di pemilu 2019 nanti. Jelas survei mengatakan Ahok sangat kuat dari sisi elektabilitas, sehingga orang kemudian menggunakan logika sebaliknya. Kalau ingin mengalahkan Ahok, tentu saja dua partai besar yang ada di DKI harus bergabung. Dalam hal ini PDIP dengan Gerindra. Tapi kalau kita baca dari sisi kepentingan yang jauh lebih besar, saya meyakini sulit buat PDIP bergabung dengan Gerindra, karena harus dilihat pengalaman dari 2012, siapa yang bisa merebut Jakarta, dia kemudian juga berpeluang untuk bisa memenangkan pemilu di level nasional. Kalau sudah begini, kita tunggu saja siapa calon kuat yang dipersiapkan PDI Perjuangan dan Gerindra untuk melawan Ahok. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Perjuangan hari ini menggelar uji kepatutan dan kelayakan 34 bakal calon gubernur DKI Jakarta yang sudah mendaftar ke Bapilu DPD DKI ya? Iya, dari 34 bakal calon yang terdaftar hanya 26 calon yang ikut dalam tahap penjaringan hari ini. Jessica Wawor akan melaporkannya langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta. Jessica, dalam proses penjaringan yang berlangsung ini, apa ada jaminan dari partai jika calon lolos pasti akan diusung? Ya, Zakia, kami sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto terkait dengan 34 nama bakal calon gubernur yang tengah dijaring atau saat ini masih disaring oleh Bapilu DPD DKI Jakarta, yaitu PDIP, di mana memang Hasto Kristianto menjelaskan bahwa PDIP melakukan berbagai penjaringan melalui dua tahap, di mana tahap pertama yaitu penjaringan terhadap 34 bakal calon yang mendaftar. Tidak menutup kemungkinan ada 32 nama yang memang bukan merupakan kader PDIP, dan juga dua nama adalah kader PDIP, yaitu Jarod Saiful Hidayat dan nama Boy Sadikin. Namun di sisi lain ada juga salah satu tahapan yang tengah dilakukan oleh DPP PDIP dan juga pihak internal PDIP, diantaranya adalah pemetaan politik. Pemetaan politik ini merupakan suatu hal yang dinyatakan melalui jemput bola dilakukan oleh internal PDIP sendiri terhadap kader PDIP, yaitu kepala daerah yang dinilai cukup berprestasi dan mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat. Hal ini yang membuat dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan bahwa belum bisa dipastikan jika misalnya calon yang ikut dalam tahapan penjaringan yang saat ini masih terus digelar oleh DPD PDIP DKI Jakarta akan pasti diusung oleh PDIP. PDIP memang Zakia merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri, karena kursi atau perolehan suara dalam pemilu legislatif lalu merupakan partai yang mendapatkan perolehan suara tertinggi di DKI Jakarta. Dan hal tersebut juga memang masih terus dikonfirmasi apakah 34 calon atau yang sudah hadir terkonfirmasi ada sebanyak 26 bakal calon gubernur ini menerima jika nanti keputusan hasil penjaringan akan dibawa ke pleno DPP PDIP dan akhirnya tidak mengusung calon tersebut. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nanti ada rekomendasi dari mereka-mereka yang dilibatkan oleh DPP partai, yaitu dari para ahli psikologi itu, dan kemudian juga dengan pemetaan dari internal partai. Di banyak daerah banyak juga yang langsung itu kita rekomendasikan, karena sekali lagi kita tidak ingin menjaga jarak antara harapan rakyat dengan keputusan yang diambil oleh DPP partai. Karena itulah dua jalan tadi, pintu DPD dan DPC partai
dan kemudian pintu DPP partai merupakan kombinasi yang telah diatur di dalam peraturan partai. Ya, dari total 26 bakal calon yang saat ini tengah mengikuti tahapan psikotes dan juga lanjutan uji kepatutan dan kelayakan, nanti akan direncanakan dilangsungkan dengan wawancara. Menurut informasi yang kami terima, 26 nama tersebut nanti akan mengerucut pada 5 nama. 5 nama ini yang mendapatkan penilaian atau lulus begitu dalam tahapan uji kepatutan dan kelayakan akan dibawa ke dalam rapat pleno DPP PDIP yang nantinya akan diserahkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk ditentukan. Dan juga Zakia ditegaskan bahwa hasil penjaringan yang dilakukan hari ini nantinya akan disesuaikan dengan proses survei di mana PDIP akan bersikap realistis melihat siapa calon yang paling tinggi elektabilitasnya akan memungkinkan untuk diusung. Hal tersebut juga sudah kami tanyakan kepada beberapa calon, apakah calon-calon atau bakal calon yang mendaftar ini terutama yang berada dari luar kader PDIP sendiri merasa keberatan dan merasa khawatir jika misalnya nanti nama mereka lolos dalam tahapan penjaringan namun tidak diusung dalam Pilkada DKI 2017 nanti. Beberapa calon menyatakan sudah mendengar hal tersebut dari panitia penjaringan atau panitia Bapilu ini juga sudah menegaskan sebelumnya bahwa nama-nama yang akan disaring pada proses penjaringan yang masih akan terus berlangsung ini belum bisa dipastikan akan diusung atau mendapatkan tiket untuk maju nanti bersaing pada Pilgub DKI 2017, namun nama tersebut masih akan terus digodok, dilihat terus dari survei dan elektabilitas, dan juga di samping itu masih akan terus dibandingkan dengan upaya penjemputan bola yang dilakukan oleh DPP PDIP saat ini, yaitu melihat berbagai kader PDIP yang ada atau menduduki posisi kepala daerah yang dinilai cukup berhasil. Zakia. Ya baik, terima kasih Jessica Wawor atas informasinya. Fiwan mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Anggota Badan Intelijen Negara atau BIN berpangkat kolonel diamankan Kodim Berau, Kalimantan Timur. Namun setelah diselidiki, ternyata lelaki berpakaian perlente ini hanya BIN gadungan. Dengan berpakaian rapi yang meyakinkan, Masri Joni terpaksa ditahan oleh anggota TNI di Markas Komando Distrik Militer 0902 Berau, Kalimantan Timur. Masri terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib lantaran mengaku sebagai anggota BIN berpangkat kolonel. Sebelumnya, Masri mencoba mengelabui komandan Kodim tersebut untuk menjemput dirinya di bandara. Namun, kecurigaan muncul di benak sang komandan. Masri pun diajak ke markas. Setelah diselidiki, ternyata Masri hanya penipu. Dari tas pelaku, petugas mengamankan senjata api organik berikut amunisi dan kartu anggota TNI. Sersan 1. Sersan 1 itu berapa siko? Ketemu pejabat, kalau kau nggak ngaku bilang kau kolonel. 10 bangunan di Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Diduga api berasal dari pemilu di level nasional. Kalau sudah begini, kita tunggu saja siapa calon kuat yang dipersiapkan PDI Perjuangan dan Gerindra untuk melawan Ahok. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Perjuangan hari ini menggelar uji kepatutan dan kelayakan 34 bakal calon gubernur DKI Jakarta yang sudah mendaftar ke Bapilu DPD DKI ya? Iya, dari 34 bakal calon yang terdaftar hanya 26 calon yang ikut dalam tahap penjaringan hari ini. Jessica Wawor akan melaporkannya langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta. Jessica, dalam proses penjaringan yang berlangsung ini, apa ada jaminan dari partai jika calon lolos pasti akan diusung? Ya, Zakia, kami sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto terkait dengan 34 nama bakal calon gubernur yang tengah dijaring atau saat ini masih disaring oleh Bapilu DPD DKI Jakarta, yaitu PDIP, di mana memang Hasto Kristianto menjelaskan bahwa PDIP melakukan berbagai penjaringan melalui 2 tahap, di mana tahap pertama yaitu penjaringan terhadap 34 bakal calon yang mendaftar. Tidak menutup kemungkinan ada 32 nama yang memang
yang bukan merupakan kader PDIP, dan juga 2 nama adalah kader PDIP, yaitu Jarod Saiful Hidayat dan nama Boy Sadikin. Namun di sisi lain ada juga salah satu tahapan yang tengah dilakukan oleh DPP PDIP dan juga pihak internal PDIP, diantaranya adalah pemetaan politik. Pemetaan politik ini merupakan suatu hal yang dinyatakan melalui jemput bola dilakukan oleh internal PDIP sendiri terhadap kader PDIP, yaitu kepala daerah yang dinilai cukup berprestasi dan mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat. Hal ini yang membuat dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan bahwa belum bisa dipastikan jika misalnya calon yang ikut dalam tahapan penjaringan yang saat ini masih terus digelar oleh DPD PDIP DKI Jakarta akan pasti diusung oleh PDIP. PDIP memang Zakia merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri karena kursi atau perolehan suara dalam pemilu legislatif lalu merupakan partai yang mendapatkan perolehan suara tertinggi di DKI Jakarta. Dan hal tersebut juga memang masih terus dikonfirmasi apakah 34 calon atau yang sudah hadir terkonfirmasi ada sebanyak 26 bakal calon gubernur ini menerima jika nanti keputusan hasil penjaringan akan dibawa ke pleno DPP PDIP dan akhirnya tidak mengusung calon tersebut. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nanti ada rekomendasi dari mereka-mereka yang dilibatkan oleh DPP partai, yaitu dari para ahli psikologi itu, dan kemudian juga dengan pemetaan dari internal partai. Di banyak daerah, banyak juga yang langsung itu kita rekomendasikan. Karena sekali lagi, kita tidak ingin menjaga jarak antara harapan rakyat dengan keputusan yang diambil oleh DPP partai. Karena itulah 2 jalan tadi, pintu DPD dan DPC partai, dan kemudian pintu DPP partai merupakan kombinasi yang telah diatur di dalam peraturan partai. Ya, dari total 26 bakal calon yang saat ini tengah mengikuti tahapan psikotes dan juga lanjutan uji kepatutan dan kelayakan, nanti akan direncanakan dilangsungkan dengan wawancara. Menurut informasi yang kami terima, 26 nama tersebut nanti akan mengerucut pada 5 nama. 5 nama ini yang mendapatkan penilaian atau lulus begitu dalam tahapan uji kepatutan dan kelayakan akan dibawa ke dalam rapat pleno DPP PDIP dan nantinya akan diserahkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk ditentukan. Dan juga Zakia ditegaskan bahwa hasil penjaringan yang dilakukan hari ini nantinya akan disesuaikan dengan proses survei di mana PDIP akan bersikap realistis melihat siapa calon yang paling tinggi elektabilitasnya akan memungkinkan untuk diusung. Hal tersebut juga sudah kami tanyakan kepada beberapa calon, apakah calon-calon atau bakal calon yang mendaftar ini di Pulau C dan D, Pantai Utara, Jakarta. Mereka memasang papan yang menginformasikan peringatan penghentian sementara proyek reklamasi di 2 pulau tersebut. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerintahkan kepada PT Kapuk Naga Indah, pertama adalah untuk menghentikan operasional seluruh kegiatan perusahaan sampai terpenuhnya seluruh perintah yang diwajibkan kepada perusahaan, yang mencakupi termasuk melakukan perubahan dokumen lingkungan, melakukan kajian dampak yang terjadi berkaitan kegiatan di sini, kemudian juga membatalkan rencana reklamasi di Pulau E, kemudian memperbaiki pengolahan material-material yang digunakan agar tidak terjadi dampak lingkungan yang lebih luas. Pihak pengembang diberi waktu maksimal 120 hari untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika tidak, akan diterapkan sanksi dan yang terberat adalah pembekuan izin reklamasi. Dari Jakarta, Regina Indriani, Nugroho Arif, TV. Kuatnya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membuat partai politik gamang dalam menentukan calon penantang Ahok. Bahkan sosok Ahok dapat membuat 2 partai yang terpecah saat Pilpres lalu, yakni PDI Perjuangan dan Gerindra, berpikir untuk bernostalgia seperti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 silam.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok terlihat berseri saat dirinya menerima penghargaan dari pemerintah di Istana Negara hari ini. Tidak tanggung-tanggung, Ahok mendapatkan 4 penghargaan sekaligus dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil dalam acara Musyawarah Pembangunan Nasional Musrenbangnas 2016. Sebagai pemimpin Provinsi DKI Jakarta, Ahok berhasil melakukan inovasi dan pencapaian di bidang pembangunan. Ya, selain berprestasi dalam membangun Jakarta, Ahok juga punya prestasi membangun komunikasi politik yang dulu renggang menjadi harmonis. 2 partai yang bersiteru dalam Pilpres 2014 lalu, PDI Perjuangan dan Gerindra, dikabarkan tengah intens berkomunikasi untuk bersatu melawan Ahok. Mencoba menjalin komunikasi politik dan kemungkinan koalisi PDIP dan Gerindra. Insya Allah ini bentuk dari kesiapan dengan hadir pagi ini di sini. Komunikasi politik dengan Gerindra sering kita lakukan maupun dengan partai-partai lain. Minggu-minggu ini mudah-mudahan kami juga akan menjajaki koalisi, bukan koalisi ya, kita menjajaki komunikasi politik dengan PKS, dengan partai-partai yang lain. Ini dalam rangka untuk membangun kesepahaman, melihat prospek Jakarta ke depan mau kita bawa kemana. Lalu, bagaimana Ahok menanggapinya? Bu Mega belum bilang ada kemungkinan itu. Namun menurut pengamat, kerjasama politik antara PDIP dan Partai Gerindra akan sulit terwujud bila kedua partai berambisi menjadi parpol penguasa di pemilu 2019 nanti. Jelas survei mengatakan Ahok sangat kuat dari sisi elektabilitas, sehingga orang kemudian menggunakan logika sebaliknya. Kalau ingin mengalahkan Ahok, tentu saja 2 partai besar yang ada di DKI harus bergabung. Dalam hal ini PDIP dengan Gerindra. Tapi kalau kita baca dari sisi kepentingan yang jauh lebih besar, saya meyakini sulit buat PDIP bergabung dengan Gerindra, karena harus dilihat pengalaman dari 2012, siapa yang bisa merebut Jakarta, dia kemudian juga berpeluang untuk bisa memenangkan. Basuki Cahayapurnama menuturkan saat diperiksa di KPK Selasa lalu, ia ditanya tentang penentuan kewajiban pengembangan terhadap Pemprov DKI Jakarta sebesar 15%. Ahok menjelaskan 15% dikaji nilai jual objek pajak untuk menghindari kebohongan dari pengembang. Nah kita nih untung tiap kali rapat itu kan ada video di YouTube kan. Jadi YouTube ini udah kita kirim ke KPK. Jadi KPK juga ada nonton bagaimana proses kita menentukan 15%, bukan saya yang menentukan, mereka paparan. Lalu coba dia tanya gini, kenapa waktu paparan itu tidak mengajak pihak swasta? Saya pihak swasta pasti nolak, apa yang diajak? Ini keputusan kami gitu loh. Jadi yang kami cuma uji cobanya itu dengan Ancol dan Jakpro. Nah, kenapa? Karena udah ada pengalaman Ancol itu kerjasama di Ancol Barat bagi hasil 30-70. Nah, lalu kenapa kita pakai 15% kali NJ? Dan dia kerjasama sama kita, dia bilang untung cuma 10 perak. Padahal dia jual ke perusahaan lain, untungnya 100. 100 ini kita nggak berbagi. Makanya saya bilang, saya lebih baik pakai NJOP. Kalau dia bilang untung, capek. Mau mutusin untung siapa? Di BPK, nanti BPKP apa di Dinas Pajak. Kita tahu sendiri orang bayar pajak berapa. Nah, tapi kalau bilang 15% kali NJOP, kamu mau kapanpun, makin lama kamu menyerahkan, hutangmu makin besar. Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel kegiatan reklamasi di 2 pulau reklamasi milik pengembang PT Kapuk Naga Indah. Lalu kedua pulau ini, yaitu Pulau C dan D, dinilai belum memiliki izin analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel kegiatan reklamasi